Baik, di sini saya akan melanjutkan di bab 4 yaitu pembahasan. Berikut peta dimensi waktu lembah Sungai Kuning. Nah, pada masa Neolitik ini masyarakat di Cina itu sudah mulai adanya kehidupan yang menetap di suatu wilayah. Nah, dari kehidupan yang menetap tersebut itu membuat masyarakat Cina itu menimbulkan suatu pemukiman dan menghasilkan suatu kebudayaan. Nah, dari hasil kebudayaan yang dimiliki masyarakat Cina itu berbeda-beda di setiap wilayahnya. Sehingga dari hasil kebudayaan yang dimiliki itu beragam jenisnya. Nah, hal tersebut itu juga tergantung pada kondisi ataupun keadaan alam yang ada di sekitar lingkungannya. Nah, seperti kebudayaan yang ada di sekitar lembah Sungai Kuning atau kebudayaan masyarakat Neolitik di lembah Sungai Kuning ini terdapat beberapa periodisasi, yaitu 5000 sampai 3000 sebelum Masehi terdapat kebudayaan yang Shao, dan 3000 sampai 2000 sebelum Masehi itu terjadi kebudayaan Longshan. Selanjutnya yaitu berikut peta makro yang mencakup wilayah lebih besar yaitu di negara Cina. Untuk peta semi makro pada peradaban lembah Sungai Kuning ini dapat dilihat bahwa di dalam lingkaran ini cakupannya itu meliputi daerah-daerah yang terdampak atau terkena banjir pada saat itu. Untuk peta makro sendiri pada peradaban lembah sungai ini itu meliputi wilayah provinsi Henan, dan di sini terus Shanxi dan Shanxi, dan itu wilayah itu pada kebudayaan yang Shao. Dan untuk Longshan sendiri itu berada di Shandong, di cakupan yang ada di lingkaran di peta ini. Untuk selanjutnya yaitu peta geografis Cina. Nah, negara Cina ini sendiri itu merupakan suatu wilayah yang mempunyai peninggalan tertua dan tinggi dalam tingkat peradabannya. Nah, salah satu peninggalan tersebut itu ditemukan di wilayah aliran lembah Sungai Kuning atau Huanghe. Nah, lembah Sungai Kuning ini merupakan sungai terbesar kedua setelah Sungai Yangtze, di mana panjang dari Sungai Kuning ini berkisar 5.464 km. Nah, dilihat dari peta di sini itu dapat diketahui bahwasanya lembah Sungai Kuning itu memiliki cekungan. Dan juga di mana cekungan drainase Sungai Kuning ini sekitar 750.000 km3. Nah, yang merupakan daerah cekungan terbesar ketiga di Cina. Nah, cekungan sungai ini itu memiliki bentuk seperti ular yang kayak berkelok-kelok gitu. Nah, sungai ini terletak di antara provinsi Qinghai di ujung sini sampai di Shandong daerah sini. Nah, lembah sungai ini pun juga bersumber pada mata air dari daerah pegunungan tinggi yaitu Kunlun. Jadi di sebelah sini itu banyak pegunungan yang mengitari wilayah lembah Sungai Kuning ini. Nah, ada pegunungan Kunlun itu di Tibet, Qinghai, dan setelah menempuh jarak ke arah timur sepanjang 4.700 km dan melewati pegunungan Cina,
Cina Utara, aliran Sungai Kuning Huanghe itu membentuk dataran rendah Cina dan bermuara di Teluk Sili atau Puhai atau Laut Kuning. Nah, lembah Sungai Huanghe ini terkenal dengan sebutan Sungai Kuning karena aliran sungai itu membawa lumpur yang berwarna kuning sehingga sungai tersebut terlihat berwarna kuning sedikit kecoklatan. Seperti itu. Berikut selanjutnya itu peta geografis lembah Sungai Kuning. Nah, untuk lembah Sungai Kuning atau Huanghe ini terkenal juga dengan sebutan penderitaan bagi Cina. Nah, hal tersebut terjadi karena sering terlandanya banjir. Nah, meskipun sering banjir, wilayah lembah sungai ini itu justru melahirkan suatu peradaban di Cina karena lumpur yang dibawa saat banjir itu membuat endapan dan meninggalkan residu berwarna kuning yang menjadikan tanah di wilayah tersebut itu menjadi subur. Nah, dari kesuburan tanah di Sungai Kuning ini juga disebabkan karena keadaan sungai di sebelah utara Cina itu beriklim sedang dan memiliki intensitas curah tinggi yang cukup tinggi. Nah, meskipun setiap tahunnya Sungai Kuning ini mengakibatkan korban akibat adanya banjir yang melanda di wilayah sungai tersebut, namun kesuburan dari lumpur yang dibawa ketika banjir itu menyebabkan wilayah tersebut menjadi tingkat kesuburannya itu semakin tinggi. Nah, sehingga hal tersebut itu membuat banyak suku yang memiliki untuk menjadikan lembah Sungai Kuning ini sebagai tempat tinggal untuk menetap atau bermukim. Nah, ada pun daerah atau provinsi yang terdapat banjir akibat mencairnya glacier. Di sebelah sini pada musim panas adalah Mongol, Shanxi, Henan, Shandong, Ningxia Hui, Sichuan, Gansu, dan Jiangsu.